Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai struktur perkembangan jaringan pengangkut dan sekretoring. Kita kembali bahwa jaringan itu adalah sekelompok sel yang memiliki asal struktur dan fungsi yang sama. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel selama fase pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan embrional dan jaringan dewasa. Berikut adalah pembagiannya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dipelajari jaringan meristem, epidermis, parenkim, dan muat. Hari ini kita akan mempelajari jaringan pengangkut dan sekretoring. Jaringan pengangkut, xilem dan floem ini berasal dari jaringan prokambium yang merupakan salah satu dari meristem primer. Tadi ya, jaringan pengangkut itu dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk membawa air dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi membawa nutrisi hasil fotosintesis dari daun ke akar. Bagian-bagian dari xilem yaitu berupa trachea dan basal elemen, sedangkan floem berupa subelemen, companion cell, dan seed plate. Nah, berikut ada contoh penelitian mengenai perkembangan jaringan pengangkut. Lebih tepatnya ini urat daun ya, pada daun. Nah, tadi jaringan xilem dan floem itu berasal dari prokambium. Jadi prokambium ini berada di tengah-tengah antara xilem dan floem. Kambium, jika kambium tumbuh keluar atau secara sentrifugal, maka dia akan membentuk floem. Sedangkan kalau dia tumbuh ke dalam secara sentripetal, dia akan membentuk xilem. Semakin keluar, jaringan floem akan semakin dewasa, sedangkan xilem semakin ke dalam, maka dia akan semakin dewasa. Sehingga jaringan xilem dan floem yang paling dekat dengan kambium merupakan mother cell-nya atau sel inisial dari xilem dan floem. Ini adalah arah pembelahan dari xilem dan floem. Ya, mengenai sistem organisasi dari zat pengangkut itu ada 3 jenis. Yang pertama ini membentuk silinder secara kontinus ya, atau tidak ada sekat ya ini. Kemudian ada silinder tapi ada sekat. Ini biasanya kedua jenis ini ada di tanaman dikotil. Sedangkan untuk tanaman monokotil biasanya jaringan pengangkutnya letaknya tersebar. Vascular tissue connection. Jadi perkembangan dari jaringan pengangkut itu akan mempengaruhi juga pembentukan atau perkembangan daun dan batang. Jadi ini jaringan pengangkut nanti akan membentuk leaf trace ya. Ini adalah leaf trace ini perpanjangan dari jaringan pengangkut yang akan membentuk daun. Sedangkan branch trace ini adalah percabangan. Ya, perpanjangan dari jaringan pengangkut yang akan membentuk percabangan batang. Ya, ini tadi ya bagian dari vascular tissue, ada 2 xilem dan floem. Ini terkait tadi fungsi dan strukturnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, yang di sebelah sini ini vessel dan trachea ini adalah bagian dari xilem, sedangkan di sebelah sini sebelah kanan ini adalah bagian dari floem. Nah, ini struktur dari xilem. Untuk trachea ini letak strukturnya ini berserabut ya, sedangkan vessel elemen ini lebih besar dan bentuknya seperti tabung. Ini adalah perbedaan trachea dan vessel elemen ya. Dan nanti bisa dipelajari lebih banyak lagi, dibaca sendiri. Ini tadi struktur xilem. Ya, jadi trachea ini terletak di antara vessel elemen satu dengan vessel elemen yang lain ya, jadi menghubungkan. Ini jaringan bagian yang utama ini ada di vessel elemen xilem.
Ya, ini masih di struktur. Nah, sekarang adalah struktur phloem. Untuk phloem ini dia terdiri dari sel companion, ya di sebelah sini. Kemudian ada sheath to filament, ya. Ini adalah bagian yang mengalirkan nutrisi. Sedangkan di sini ada klep, ya. Klep ini disebut sheath plate, ya. Jadi sheath plate ini memisahkan sheath tube ya yang ada pada phloem. Ya, ini masih di strukturnya, ya. Ini kalau diiris melintang seperti ini. Ya, ini masih di struktur. Nah, ini perbedaan dari struktur phloem, sheath tube dan companion cell, nanti bisa dibaca lagi. Nah, ini mengenai transportasi, cara transportasi air dan nutrisi pada xilem dan phloem. Jadi ini saling berhubungan, ya, xilem dan phloem ini. Jadi xilem akan mengalirkan air, ya, dari bawah ke atas. Ini air ini akan dibutuhkan oleh phloem. Jadi ini akan bersinggungan, ya. Caranya air ini dialirkan secara diffusi dari xilem menuju phloem, sehingga air ini akan mengalami reaksi dan membantu untuk membentukkan gula, ya, atau zat dan makanan pada tanaman, sehingga phloem ini bisa mengalirkan nutrisi ke bagian yang lain. Nah, ini vascular cambium tadi. Cambium ini kan berada di tengah, ya, di bagian tengah-tengah antara phloem dan xilem. Nah, untuk pertumbuhan ke dalam ini akan membentuk xilem, yang keluar akan membentuk phloem. Ini aktivitas dari cambium, ya. Jadi untuk di negara 4 musim itu cambium ini akan aktif pada musim semi dan hingga musim gugur, dan dia akan inaktif pada musim dingin. Jadi xilem, ya, ukuran xilem yang besar itu akan diproduksi pada saat musim dingin atau musim gugur, dan akan mereduksi, ya, jika sudah memasuki musim dingin. Dan itu aktivitas dari xilem itu bisa dilihat dari annual rings atau lingkaran tahun, ya. Baik, berikut kita akan membahas mengenai struktur sekresi. Jadi alat sekresi itu adalah sekumpulan sel yang mempunyai kekhususan sebagai penghasil sejenis zat, yang dalam hal ini zat tersebut tidak dikeluarkan dari sel atau jaringan yang bersangkutan. Alat sekresi bisa disebut sebagai sekumpulan sel yang menghasilkan suatu zat, di mana zat tersebut dikeluarkan dari sel atau jaringan tersebut. Jadi bisa disimpan, bisa juga dikeluarkan, ya. Zat-zat yang diekskresikan itu ada berbagai jenis, ya. Bisa garam, kemudian bisa gula, bisa juga tabel sekunder, bisa enzim, dan bisa hormon. Nah, ini struktur sekresi terbagi atas sekresi luar dan dalam. Untuk struktur sekresi luar itu berupa rambut bersel satu, rambut kelenjar, nektar, hidra, toda. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi, ya. Kemudian untuk sekresi dalam itu ada idioblast. Untuk idioblast ini bermacam-macam, ya. Ada idioblast minyak, idioblast lendir, dan idioblast tanin. Ini contohnya, ya, contoh gambarnya. Kemudian ada tadi, ya, untuk yang dalam tadi, yang kedua ada kelenjar. Nah, kelenjar ini bisa dibagi menjadi 3 juga, yaitu skizogen, lisigen, dan skizolisigen. Ini dibaca lagi, ya, keterangannya. Ini contoh gambarnya, ya, kelenjar pada sitrus dan pada eukaliptus. Kemudian, ya,
sekresi dalam tadi masih ada lagi yaitu osmofor dan latisifer. Osmofor itu yaitu penghasil essential oil pada bunga ya biasanya yang berbau harum. Sedangkan latisifer ini deretan sel yang berhubungan yang berisi lateks atau cairan yang mempunyai komposisi kompleks seperti terpen, resin, enzim, protein, dan lain-lain. Ya. Ya, latisifer itu ada yang latisifer beruas, ada yang tidak beruas. Ya, ini apa pembagiannya ya. Yang tidak beruas itu ada yang tidak bercabang, ada yang bercabang. Yang beruas itu ada yang beranastomosa, ada yang tidak beranastomosa. Ini adalah contoh-contoh dari kelenjar. Ya. Nah, ini adalah contoh dari hidroflas tadi ya. Ini proses gutasi, ini nektar. Nah, ini adalah jaringan latisifer. Baik, silakan nanti PPT-nya dibaca lebih dalam dan jika ada pertanyaan silakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.